Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Garasi Paintwork. Di video kali ini kita akan melanjutkan pemasangan yang tertunda. Dan sekaligus ini adalah final project dari keseluruhan seri video kemarin. Oke, lanjut dengan pemasangan kanvas rem. Pertama pasang dulu as rem depan, lalu lanjutkan dengan pemasangan kanvas rem. Sebelum pemasangan tromol, jangan lupa terlebih dahulu pasang spi agar nanti saat pengujian tromol, as roda tidak ikut berputar, yang bisa menyulitkan saat pengencangan mur roda. Untuk spinya kalian bisa gunakan spi magnet karena memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya pasang tromol dan kencangkan. Untuk pemasangan kabel rem depan, perhatikan jalur keluarnya di bawah fork. Ini adalah jalur kabel rem, dan ini untuk kabel speedometer. Dan juga perhatikan jalur di bagian stick di stang, seperti dijelaskan di video sebelumnya. Setelah itu ikat dan sesuaikan cengkeraman remnya. Sebelum pemasangan pedal rem belakang, sebaiknya pasang dulu switch rem. Karena bila pedal rem sudah dipasang, untuk pemasangan switchnya akan lebih susah karena terhalang dan ruang kerja yang sempit. Pasang pedal rem dan pinnya. Dilanjut dengan karet pedal dan kencangkan klemnya. Begitu juga untuk klem bagian belakangnya. Untuk pemasangan speedometer, kali ini saya tidak memasang kabelnya. Kalian bisa memasang kabelnya dengan jalur seperti yang saya sebut tadi. Agar speedometer bisa berfungsi, sesuaikan jumlah gerigi dari gigi nanas Vespa kalian. Ini ada dua jenis, 9 mata dan 11 mata. Selanjutnya pemasangan headlamp. Khusus untuk headlamp super ini, kalian perhatikan dua buah tonjolan yang ada di headlampnya. Ini nantinya akan masuk ke lubang yang ada di stang. Selanjutnya pasang klemnya. Setelah headlamp terpasang, kencangkan skrup dan klemnya. Selanjutnya pasang lampu belakang dan perhatikan pemasangannya. Bagian atas untuk lampu rem dan bagian bawah untuk lampu belakang. Selanjutnya pasang klip dan klakson. Pasang saklar lampu dan covernya. Dan pasang cover terminal wire di mesin. Sebelum pemasangan tepung, saya mengganti kucil laci terlebih dahulu. Setelah selesai, pasang tutupnya dan pasang pin engselnya. Selanjutnya pasang karet tepung. Dalam pemasangan karet, pastikan seluruh pinggiran tepung tercover oleh karetnya ini. Ini untuk mencegah gesekan langsung dengan bodi dan sekaligus sebagai seal agar air tidak masuk ke dalam ketika hujan atau saat mencuci.
Selanjutnya pasang tangki, tutup tangki, tiang kran, dan kipnya. Dan perhatikan arah putarannya. Ke kiri rest dan kanan adalah close. Pasang tangki dengan memposisikan ujung keran ke lubang yang ada di bawah jok. Setelah itu pasang karetnya. Selanjutnya pasang tutup kipas dan tutup box persneling. Sebelum pemasangan tutup box persneling, tambahkan gemuk untuk memudahkan kerja persneling nantinya. Selanjutnya karet hawa dan pasang saringan karburator dan juga tutup karburator. Selanjutnya pasang emblem sesuai tipe Vespa kalian. Untuk pemasangan kunci stang, khususnya untuk Vespa Super 66, Vespa GL dan sejenisnya, ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Kalian masih bisa gunakan kunci stang sprint dengan cara memodif ukurannya. Untuk video lengkapnya silahkan cek di sini. Selanjutnya pasang jok. Untuk pemasangan hand grip, saya gunakan sabun pencuci piring sebagai pelicin. Yang terakhir, pasang tepung penutup mesin dan selesai. Oke, semua step telah selesai. Kalian bisa kembali mengikuti dari part 1 hingga akhir bila ada yang ketinggalan. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Like bila kalian suka, dislike bila tidak suka, komen bila ada yang ingin ditanyakan, share dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.